Mas Mbak, temennya kenapa? Tapi aku nggak denger ada orang-orang ngomong kayak gitu. Aku cuma pantai ini kan angker banget kayak gitu. Loh aku baru tahu Mas ternyata pantai itu tuh emang angker aja. Selamat berjumpa kembali Sobat Reportase. Sekarang saya bersama dengan teman sejawat ya, Nggak mungkin dong. Pengalaman mistis baru pertama kali apa berapa kali ini? Pertama kali. Oh iya. Nama saya Dinar. Saya sama Mas Fajri teman kantor. Ini sebenarnya ini berawal dari kayak kesirihan. Bahasa Indonesia kesirihan apa ya? Kesirihannya iri. Iri ya, karena teman-teman kantor teman-teman kantor kayak udah rata-rata udah pernah naik gunung gitu loh Mas. Terus pernah jalan-jalan. Cuman aku sama orang tuaku tuh nggak pernah boleh kalau naik gunung. Ya udah berarti ke pantai. Akhirnya berawal dari apa ya? Kan kalau maksudnya mikirnya tuh kayak masih muda gitu loh Mas. Pengen jalan-jalan sama anak. Iya, pengen jalan-jalan. Nah, awalnya kita perempuan itu tuh rencana pengen jalan-jalan ke Pantai Menganti yang ada di Cilacap. Pengen ke Menganti di Cilacap, kan destinasinya bagus, foto-foto. Terus teman kantor juga ada yang kemarin habis dari Menganti, foto-fotonya bagus banget. Prepare apa yang harus dibawa dan sebagainya. Tiba-tiba tuh temanku tuh merekomendasikan satu temanku lagi cowok. Tapi nggak ada perasaan apa, maksudnya tidak ada perasaan di antara kami bertiga gitu. Emang dari kuliah tuh keren banget kan, si B namanya kan, si B ini cowok. Akhirnya ya udahlah, karena aku merasa si B ini juga orangnya asik, ya udah nggak apa-apa bertiga. Tapi Hamin berapa ya, Hamin 3 atau Hamin 2 aku lupa, tiba-tiba tuh temanku yang perempuan ini mau ngajak gebetannya. Oh, berarti jadi berempat. Jadi bertiga berangkat dari Jakarta ke stasiun Gombong, dan aku berangkat dari Brebes ke Gombong. Jadi posisinya mereka dulu yang datang ke Gombong jam pagi, Jumat pagi. Aku datang sampai ke Gombong tuh Jumat jam 3 sore. Nah, ternyata mereka bertiga di sana itu di rumah salah satu adik kelas kita waktu kuliah. Oh iya. Ada teman lagi? Iya, orang asli Gombong gitu. Iya. Orang asli Gombong. Tapi aku ke Gombong setengah jam menuju stasiun Gombong, aku tiba-tiba tuh ditelepon sama temanku yang cowok. Temanku yang cowok itu bilang kita nggak jadi ke Menganti, sepihak, dibatalkan sepihak. Nah aku nggak mau dong Mas, aku izin ke orang tua ke Menganti, orang-orang kantor juga udah tanya aku ke Menganti. Pokoknya kita cekcok di telepon, tapi akhirnya dia memutuskan wis datang dulu, nanti kita diskusinya kalau udah nyampe ke stasiun tuh udah. Jadi inti perdebatannya itu mereka bertiga pengen terusin ke pantai selatan yang ada di Jogja, Gunung Kidul. Oh iya, Gunung Kidul. Tapi kita nggak tahu pantai mana. Lebih jauh ya. Pengennya lebih jauh, dan yang menyarankan itu gebetannya temanku ini. Oh iya. Nyaranin kalau pengennya ke Gunung Kidul. Iya, ke Gunung Kidul, temennya temanku itu. Nah, aku tetap kekeh pengennya ke Menganti karena firasatku dari situ udah gak enak. Jadi mereka beralasan kalau ke Menganti itu ombaknya tinggi, bakal ada tsunami kecil. Treknya itu mengkhawatirkan, bisa menghilangkan nyawa dan sebagainya macamnya. Tapi aku mikirnya teman-temanku aja yang sebelum ke Menganti selamat kok gitu. Cuma mereka alibinya banyak, jadi 3 lawan 1 kan. Tapi aku nggak ngerti nih, karena si cewek itu temanku ini tuh diem aja Mas, nggak ngomong A nggak ngomong B. Oh iya, nggak berpendapat lah ya. Nggak berpendapat, jadi aku berani ngajakin topik. Tapi aku bilang aku tetap ke Menganti, si cowok itu pengennya ke pantai yang ada di Jogja, temanku yang cowok juga akhirnya ke Jogja. Si cewek ini, aku kira bakal bela aku, ternyata ya karena namanya pasangan ya pasti kan ngikutnya sama si ini. Berarti truk? Enggak, 3-1. Oh 3-1 ya. Iya. Ini udah sampai, ya udahlah kan ya. Padahal aku tuh udah menjelaskan secara fisik aku nggak kuat kalau misalkan jauh. Kan pasti juga nambah biaya, charter mobil, bensin dan sebagainya macamnya. Ya udahlah, tapi
aku mau pulang juga. Aku udah tanggung nyampe Gombong kan. Udah sampai akhirnya jam 5 sore, masih inget Jumat jam 5 sore kita berangkat dari Gombong ke Yogyakarta, Gunung Kidul nyater mobil itu. Karena gimana sih ya, salah satu temanku tuh ngejanjiin pacarku ini yang nyetir, bilangnya tahu rutenya. Setelah di pertengahan ngeblank dia, nggak ngerti. Jadi ngandelin maps. Itu tuh sepanjang perjalanan aku merasa nggak enak. Perasaanku tuh nggak enak, perasaannya oleh yang nggak enak. Teman-temanku tuh bilang katanya di Menganti ombaknya tinggi. Ya apa bedanya sama laut selatan yang di sana? Kalau di Menganti tinggi ya, di sana juga tinggi kan satu. Iya sama, satu atap. Iya. Kayak sekolah lah satu atap. Iya, kecuali Menganti pantai utara, yang itu pantai selatan itu mungkin bisa nggak hubungan. Tapi kan itu satu misu ya. Ini, nah sepanjang perjalanan itu karena kita salah jalan, kita takut. Jadi gimana sih ya, kebiasaan anak muda tuh selalu diakhirkan tuh dikasih sepanjang perjalanan tuh misu-misu terus loh mas, ngomongnya ya anjir kayak gitu lah segala macamnya. Aku tuh udah ngingetin mereka kan, sampai pas lagi nyetir tiba-tiba temanku tuh bilang, jadi kita lewatnya ini loh mas, pernah nggak ke Gunung Kidul lewatnya bukit-bukit, masih gelap. Jadi yang tadinya kita jam 9 perkiraan datang, itu tuh jam 10 masih di jalan. Kanan kiri tuh hutan, lewatnya desa-desa, dusun-dusun, sampai pas suatu titik sepi banget. Temenku tuh ngeledekin apa sih? Melanin kendaraan. Dia bilang ada yang dengar suara gamelan enggak? Waduh, makin takut kan. Aku langsung duduk tuh nggak bisa nyender kayak gini mas, pasti ke arah kaca mobil pengen liatnya jalan. Ya kalau misalnya ada apa-apa kan, udah takut, pokoknya udah nyetir. Nah terus pas lagi nyetir, tiba-tiba masuk ke dusun. Ibarat maps itu kan tidak bisa dipercaya 100%. Bisa aja kita diarahin lewat yang sepi-sepi gitu kan. Nah pas masuk ke suatu dusun, ada di aula desa itu orang latihan gamelan. Semuanya jelas, aku yang lihat, teman-teman yang lihat. Waduh, tambah serem kan. Akhirnya maju lagi, ada orang ronda ditanya. Ada orang ronda ditanya kan, Pak itu bener nggak kalau di sana ada gamelan? Ternyata ini benar, itu memang setiap malam Sabtu atau berapa malam jam setengah 11 malam latihan gamelan. Berarti malam sampai malam perjalanan ya? Lebih dari 4 jam. Oh iya. Ya lanjut. Terus akhirnya gue itu bener kok, bener itu apa sih orang mainan itu latihan. Ya udah berarti tenang kan. Dikasih tunjuk arah ya itu tetap masuk kampung sampai jam 11 lebih 20 menitan kita akhirnya sampai ke gerbang Selamat Datang dan hitung 20.000 masuk 4 orang itu 20.000. Ternyata dari gerbang ke parkirannya itu 5 menit naik kendaraan, sekitar 5 menit sampai 10 menit. Itu ngelewatin hutan-hutan juga yang harusnya jam 9 nyampe kan, tadi jam setengah 12 tuh baru nyampe parkiran situ, hujan besar. Nah pemikiranku nyampe ke parkiran, campnya tuh dari parkiran jalan gitu, terus pasang tenda. Ternyata enggak, ternyata dari parkiran kita masuk ke hutan sekitar itu baru ketemu pantainya, lewatin bukit gitu baru ketemu pantainya. Nah pas di parkiran itu hujan besar, akhirnya di cancel. Dia jangan jalan sekarang, mending nanti aja. Nah aku tanya nih sama bapak-bapak tukang parkirnya, Pak ini aman gak ya Pak kalau misalkan kita ngecamp perjalanan ini ternyata harus jalan lagi ya? Iya harus jalan lagi mbak, sekitar 1 kilo. Ingat ya 1 kilo. 1 kilo itu kalau ditempuh berapa menit Pak? Wah paling setengah jam mbak udah nyampe. Oh cepet ya? Iya. Akhirnya jam, masih ingat tuh mas aku. Kita tata gendong ransel. Kata tukang parkir itu bilang gini, ikutin mas yang itu gitu. Jadi ada satu emas nunggu di gerbang satu. Aku masih ingat pakainya senter, tangan kirinya bawa payung. Dia ngarahin aku ke satu pintu yang bukan pintu sih ya, kayak jalan kecil setapak menuju hutan. Nah posisinya aku sama temenku cowok di depan, si pasangan itu di belakang. Nah karena aku di depan, jadi aku fokusnya apa yang dia sorot mas. Misalkan sorotannya ke kanan ya kepalaku kanan, kiri ya ke kiri, aku nggak ngeliatin mukanya. Nah itu masa gobloknya aku, bodohnya aku tuh nggak ngeliat mukanya. Ya sedangkan si pasangan itu tuh ngeliatin mukanya. Untungnya yang pasangan bilang tuh ngeliatin wajahnya.
tapi itu ceritanya di akhir kan. Jadi aku ingat banget mas itu tuh yang nyantar sambil ngomong lagi nih, gampang banget, lurus sampai pertigaan belok kanan, ketemu pertigaan kedua belok kiri, lurus terus sampai kedengaran arus air. Pelan banget ngomong, sampai temanku tuh apa aku yang budek ya, diulangin kanan baru kiri kan mas, iya kanan baru kiri kan mas, iya ini kanan dulu kan mas, iya. Jadi dia tuh nggak boleh ngomong. Akhirnya yaudah lah yuk bismillah masuk. Nah tiba pas sekitar 10 meteran lah baru jalan, orang itu udah pergi. Temenku yang cewek tuh ngomong lagi nih, kayaknya kita dikerjain deh, ngomong kayak gitu, kayaknya kita dikerjain deh. Jalan nggak nemu mas, nggak nemu sampai akhirnya capek banget. Itu kayak perjalanan 10 kilo kali mas, jalan 10 kilo padahal katanya cuma 1 kilo kan. Itu kita jalan ternyata pas jam udah jam 3 subuh. Ketemu? Belum, jam 3. Jadi kok lama sekali ya, pas dilihat jamnya itu jam 3 subuh. Berarti kan sudah berapa jam? 3 jam kan kita mau. Oh iya, aku tuh start dari awal tuh jam 00.01, ingat 00.01, pas lihat jam tuh 03.06 atau 03.04 gitu. Belum sampai sama sekali. Sebelum itu setengah jam sebelumnya jam 3 itu aku kayaknya sempat ngomong kayak gini sih, ya ini salah kan katanya kalau orang udah gitu kan nggak boleh, capek deh aku kayak gitu kan, kayak ngeluh gitu kan, kayak sebenarnya nggak boleh ya kata orang yang sering naik gunung gitu. Tapi aku mikirnya ya ini pantai juga beda sama gunung, tapi ternyata kayaknya sama aja. Capek deh aku kayak gitu, terus akhirnya berhenti sebentar, lanjut perjalanan. Pas dilihat jam 03.04 kalau nggak salah, 03.06 ketemulah satu shuttle gubuk. Ya, shelter sorry satu kok kali ya. Shelter. Ketemu gubuk kayak gitu kan mas, beristirahat kan bertempat, hujan gede lah, geter mas, jalan tuh sampai geter karena saking jauhnya, lebih dari 10 kilo kali. Terus teman-temanku tuh bilang di ini apa, dibukain apa sleeping bag, dipakein aku, saking mereka gak enak sama aku, tidur. Nah di sini kata teman-temanku tuh rasanya mereka tuh lihat aku tidur apa merem, tapi sebenarnya enggak. Aku melihat aktivitas mereka ngobrol kok, aku lihat mereka ngobrol, lihat mereka bercanda apa, tapi mereka lihatnya aku merem tidur. Sampai mungkin aku juga sempat kayak merem bentar lah, miring badan ke kanan, hindari pandangan aku ke mereka, tapi tetap nggak bisa maksa ke tidur. Bangun kan, pas bangun tadi temen apa ya, jadi pas pertama kali tidur itu tuh aku sama temenku yang perempuan itu dengar suara azan jam 3 subuh, itu mendengar suara azan kayak nah tapi ya wis lah, nggak kerewes lah, udahlah mungkin itu firasatku sama dia toh. Nah tadi lanjut, pas aku tidur miringin badan ke kanan, nggak lama aku ngerasanya sih bentar 5 menit, so aku bangunin diri kayak gini. Temanku tuh bilang kayak gini, kamu tadi dengar nggak kita ngobrol sama 10 orang mau ngecamp? Jadi datang mas 10 orang rombongan yang mau ngecamp juga. Mas mbak, temennya kenapa? Tapi aku nggak dengar ada orang-orang ngomong kayak gitu, nggak dengar. Mas mbak, teman-temannya kenapa? Mau kita gotong nggak? Mau kita bawa nggak? Maksudnya mau kita bantu gotong nggak? Kayak gitu. Ya temenku nggak boleh lah, masa kayak gitu, maksudnya terus masih temennya aku butuh kok gitu ya udah mereka lanjutin perjalanan. Jadi tapi aku sumpah mas, aku tuh nggak denger ada, dan aku pastinya nggak tidur, tapi rasanya temen itu aku tidur pules banget. Jangan aku denger setiap mereka tuh ngomong apa ini lengkap, aku ngerasa lengkap. Akhirnya jam 3 lebih setengah 4 lah mas, setengah 4 aku mutusin buat lanjutin perjalanan, langsung minum. Itu pas jalan hujan gede lagi, minggir lagi ke satu bangunan kecil. Jadi depannya ada tulisan musola. Makan bentar, hujannya reda mas, keluar lagi kan. Pas kita keluar lagi, hujan lagi. Jadi seakan-akan jangan meneruskan perjalanan kayak gitu. Nah pas lagi keluar dari musola itu, tiba-tiba temanku yang cowok bukan yang pasangan itu tuh berhenti di satu pohon dan ngadep ke pohon itu. Jadi di pohon ini dia lagi jalan, tiba-tiba kayak gitu, dipanggil lah,
berkali-kali nggak rewel. Pohon besar apa pohon biasa? Pohon besar tapi cabangnya gini, cabangnya nggak berhadap, pokoknya gini cabangnya dipanggil-panggil berkali-kali nggak nengok dia, sampai akhirnya dideketin kan, baru woi kayak gitu, baru dia iya kenapa, ayo cepet lanjut. Jadi mukanya sudah ngeblank, mukanya tuh udah nggak, itu udah ya, sudah pagi ya, setengah 4. ya masih petang. Iya masih nggak ada cahaya sama sekali, cuma senter lanjutin perjalanan, senter dia yang tadi dipakai itu tiba-tiba mati nyala terus lengkap banget pokoknya. Akhirnya lanjutin perjalanan, semua tuh kayak ngerasa aku bukan di, karena aku orangnya parno ya, tuh sering lihat YouTube yang orang kesesat di gunung gitu sih mas, iya. sering dialihin ke dunia yang lain. Nah aku mikirnya gitu, jadinya mikirnya aduh jangan-jangan aku bukan di dunia aku sendiri. Aku akhirnya berdoa lah, ya Allah minta petunjuk. Niatku sendiri tuh liburan, niatku sendiri ya, niatku tuh liburan, pengen liburan, pengen lihat ciptaanmu ya Allah, kayak gini. Gak lama mas, setelah aku doa itu 15 menit kemudian kita nyampe sampai. Terus ketemu orang-orang yang tadi nge-camp. Itu permasalahannya di atas, waktu di tukang parkir aku nanya, mas ada yang mungkin nggak di sana? Ada 4 tenda. Terus ada orang rombongan itu kan, pas nyampe sana nggak ada satupun orang, nggak ada satupun orang yang akan bisa. Pikiran positifku mungkin mereka lanjutin ke pantai mana gitu. Iya. Jadi selain pantai ini tuh ada pantai lain gitu. Aku mikir positifnya, cuman kok ya aneh banget, arahnya tuh nggak tahu lah pokoknya. Tapi jalannya ada setapak. Ada jalan orang. Tapi kan bisa aja itu jalan para petani kan, itu ada sawah-sawah gitu kan. Nah itu sampai di sana tuh seperti nggak ada orang satupun, tapi udah sampai pada akhirnya temanku jatuh di sana, gedebuk bunyi, bangunnya salah satu warga, terus pedagang. Ada pedagang di situ. Juga ada. Pedagang di situ kan. Iya mbak, mas mau apa, mau ngecamp ya? Iya, karena kita mau tenda di situ, bersih-bersih, nunggu pagi. Jadi rasanya ini loh mas, lihat keadaan pantai bagus, tapi rasanya kayak nggak liburan, kayak takut pengennya pulang. Ya pengennya cepet. Akhirnya kita putusin ya udah bangun tenda, tapi nggak tidur di tenda itu, tidurnya di warung. Ombaknya gede juga kan, takut, tapi emang agak jauh sih. Yang selesai bersih-bersih, foto-foto selesai, terusin pulang. Ada jam 9 pulang. Pas jam 9 pulang mas, tahu nggak kita tuh dari pantai sampai ke pos pertama yang parkiran berapa menit? 45 menit. Gimana coba? Waktunya sama. Naik kok kan kemarin turun. Ini malah naik kayak ini ya? Naik kok kan balik lagi sih. Itu rutenya sama mas kan, itu 45 menitan. Itu pun aku sama nunggu temanku yang 2 pasangan itu agak ini ketinggalan. Jadi agak ya setengah jam mas paling. Kok bisa ya? Malamnya tuh jam 12 sampai jam 4. Iya. Itu loh bikin penasaran. Nah akhirnya habis dari situ kita nggak berani cerita buka satu sama lain kan mas. Kita makanlah ke Tugu Jogja, Tugu 0 Jogja. Iya. Situ baru kebuka semua, ternyata perempuan. Yang waktu temanku yang perempuan sama si cowoknya ini bilang ada yang merhatiin mas yang waktu ngasih petunjuk enggak. Ternyata yang mereka lihat ya, kan aku nggak lihat mukanya. Jadi mas yang ngasih petunjuk itu mukanya gini. Jadi matanya berair. Kayak sedih. Isinya putihnya tuh apa sih ya, kayak pucat, tapi senyumnya tuh kayak seolah-olah ngomong, jadi ngeliatin ke si cowok. Itu jalannya sama pulangnya persis. Nah oh iya, waktu aku naik kembali ke tempat itu kan jam 9, berarti jam 10 kurang kan aku nyampe situ, nyampe ke pos parkiran itu kan. Nah aku ketemu mas yang itu yang anterin aku pakai senter sama payung. Dia bilang gini, masa lama banget sih mbak, 4 jam? Iya mas, 4 jam. Loh sampean ke bengi mau jam piro? Mudune kapan? Mas harusnya yang antar tahu dong.
Iya. Akhirnya aku tuh tiba-tiba aku bikin story itu di pantai mas, terus teman kantorku tuh perempuan, ada namanya Mbak Kak tuh ngomong, loh kamu ke pantai ini kan angker banget kayak gitu. Loh aku baru tahu mas, ternyata pantai itu jalan setapak menuju pantai itu tuh ternyata ada tali mas, ada tali, dan itu nggak boleh dilewatin sama kita para orang yang mau camping. Kenapa? Karena ternyata di situ sudah terkenal dengan. Dan yang paling aneh itu sih, kenapa mas-masnya nanya ke kita semalam emang turun kapan gitu, padahal dia yang antar. Ya udah, Iya, sama jalurnya ya. jalurnya itu Maksudnya, harus. iya harus. Ya lama-lama 1 kilo tuh rasanya aku hampir 10 kilo. 12 kilo. Gitu ya. Jadi kayak misalkan setengah jam, 1 jamnya kita istirahat, berarti kan 3 jam. Jadi 6 kali diputer-puter. Setelah banyak kejadian di sana tuh, aku jadi berpikir kalau memang benar tempat yang baru itu emang harus banyak permisinya. Yang pertama, kedua tuh kurang-kurang motor, meskipun itu nggak tahu berpengaruh apa enggak. Terus hilangkan niat yang buruk lah, kalau misalkan kayak ini bukan yang seperti kalian pikirkan ya, tapi kalau aku sendiri tuh beribut, hilangkan niat kayak misalkan mau kerja. Itu sobat reportase, cerita tentang pengalaman camping di pantai. Yang penting tetap hati-hati kalau memang kita bersinggungan dengan alam bebas, karena di samping kita manusia ada juga makhluk-makhluk yang perlu kita hormati. Iya, ya bukan kita hormati sih, maksudnya kita hargai keberadaannya, bukan dihormati tapi kita hargai keberadaannya.